Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur sebab hari ini kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Mari kita akan terus bangkit untuk belajar firman Tuhan, bergerak untuk mengalami kemajuan dan berdampak bagi sesama kita. Kita sampai pada bacaan Matius pasal 10 ayat 34 sampai 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Puji Tuhan, saya memberikan tema renungan hari ini yaitu terpisah dari terkasih. Observasi dalam pembacaan ini adalah ada tokoh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, karena pada waktu itu adalah Tuhan Yesus menyampaikan berita atau menyampaikan pengajarannya kepada murid-muridnya. Inti pembahasan dari bacaan ini adalah Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya tentang salib dan upah mengikut Yesus. Mari kita menginterpretasi dalam pembahasan kita. Pelayanan Yesus dalam pengajarannya selalu bertolak belakang dengan ajaran-ajaran dunia. Itu sebabnya banyak orang-orang yang menentang Yesus dan juga menentang pengikut-pengikutnya atau tidak menyukai pengikut-pengikutnya. Sebab apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu selalu mengenai tentang kebenaran, sementara kebenaran itu selalu bertolak belakang dengan ajaran dunia yang berlawanan dengan kebenaran-kebenaran Allah. Yesus adalah raja di atas segala raja yang kedatangannya dikatakan tidak untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Apa maksudnya? Ya, maksud dari perkataan Yesus datang membawa pedang adalah Yesus disebut sebagai Raja Damai itu adalah untuk membawa damai bagi manusia dengan Allah. Karena setelah dosa, setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia butuh pendamaian atau berdamai kembali dengan Allah, dan Yesus datang sebagai Raja Damai untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Tetapi Yesus membawa pedang ini adalah melakukan pemisahan antara yang mengikuti dia dan orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya atau menolak dia. Tuhan Yesus tidak pernah memaksakan supaya orang itu percaya kepadanya, tetapi Tuhan Yesus memberikan tawaran, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan terima hidup yang kekal. Tetapi yang tidak mau terima dia atau yang menolak dia tentu saja tidak akan menerima kehidupan atau keselamatan kekal. Dan dalam bacaan ini tertulis dengan jelas bahwa pemisahan itu bisa terjadi antara orang-orang yang terkasih, bahkan orang-orang yang tinggal serumah di dalamnya. Karena dalam serumah bisa jadi ada orang-orang yang percaya kepada Yesus, ada juga yang tidak percaya kepada Yesus. Ada orang tua yang percaya kepada Yesus, anaknya tidak percaya kepada Yesus. Atau sebaliknya, saudaranya percaya kepada Yesus, tetapi saudara laki-laki tidak percaya kepada Yesus. Jadi, pemisahan kenapa dilakukan oleh Tuhan dikatakan untuk memisahkan orang-orang yang percaya kepada Yesus dan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu di ayat 35 sampai 36. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Dalam artian musuh ini bukan berarti bermusuhan ya Bapak Ibu, tetapi dalam hal iman. Mereka bertentangan pengajaran, bertentangan bagaimana tujuan akhir dari kehidupan di dunia ini. Dalam
ayat ini Yesus mengadakan pemisahan itu tidak mengajarkan supaya anak-anak melawan orang tua, bukan ya, tetapi mengajarkan tentang memprioritaskan iman kepada Yesus. Jadi siapa saja, entah itu orang tua, entah itu anak, ajaran Yesus adalah supaya mereka yang percaya kepada Tuhan lebih memprioritaskan iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Apabila seorang ayah atau seorang ibu atau sebaliknya seorang anak, apabila mereka mungkin tidak mengikuti apa yang menjadi ajaran ayahnya yang di luar Yesus, maka itu akan terjadi pemisahan. Nah, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Kalau di dalam satu keluarga yang berbeda kepercayaan, maka kemudian dia dibenci oleh saudaranya karena dia pengikut Yesus. Seorang ayah membenci anaknya yang percaya kepada Yesus, maka ajaran daripada Tuhan Yesus itu adalah dia harus tetap dapat mempertahankan iman percayanya kepada Yesus, keyakinannya kepada Yesus Kristus, karena itu adalah merupakan bagian dari memikul salib karena percaya kepada Tuhan. Yesus menuntut orang percaya supaya tetap memprioritaskan cintanya kepada Yesus lebih daripada cintanya kepada orang tua atau kepada saudara. Ayat 37 sampai 38 dikatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Tentu saja apa yang diajarkan oleh Yesus ini tidak mudah ya, terpisah dari orang-orang yang mengasihi kita atau orang-orang yang kita kasihi karena berbeda iman ya. Dipisahkan. Bukan saat ini pemisahannya, tetapi Yesus sendiri datang untuk melakukan pemisahan, yaitu bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan Yesus dikatakan mereka akan memperoleh kehidupan kekal, keselamatan kekal di kerajaan sorga. Sementara yang menolak Yesus, sekalipun itu satu keluarga, sekalipun itu satu rumah, karena imannya berbeda, tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka Tuhan tidak menerimanya untuk menerima keselamatan kekal. Dan hal yang sulit ini tentunya perlu perjuangan. Ada proses-proses di dalam menjalani iman percaya kepada Yesus Kristus. Ada salib yang harus dipikul. Inilah terpisah dari orang-orang yang terkasih. Ini adalah merupakan kemurnian iman yang teruji ya, dipisahkan dari kegelapan supaya menuju terang, direndahkan supaya kelak oleh Allah ditinggikan, dikucilkan supaya nanti terima kemuliaan dan kehormatan. Mungkin kita sebagai pengikut Kristus banyak dikucilkan, banyak direndahkan, banyak disepelekan. Jangan takut Bapak Ibu, iman percaya kita ini teruji, iman yang teruji, maka itu mendapatkan penghargaan yang mulia di hadapan Tuhan, akan mengalami kehormatan, menerima kemuliaan daripada Tuhan. Pikul salib ini dapat berupa ditolak oleh keluarga mungkin ya, ditolak oleh masyarakat, dipecat pimpinan mungkin karena prinsip iman yang berbeda, dikeluarkan dari grup teman mungkin karena tidak sejalan dalam iman. Namun kita rindu, kemurnian iman kita memang diuji oleh hal-hal yang menyakitkan hati kita, menyakitkan jasmani kita mungkin. Tetapi kita tahu upah dari semua itu. Ketika kita bertahan untuk memikul salib, maka upahnya adalah keselamatan kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Iman kepada Yesus mungkin bisa membuat kita terpisah dari orang-orang terkasih kita. Mungkin bisa membuat kita menjadi tidak sejalan dengan orang yang serumah dengan kita. Tetapi kalau kita belajar, kita percaya kepada Tuhan, ada jaminan. Meskipun kita mungkin ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi, tetapi kita tetap disambut oleh Yesus Kristus. Aplikasinya adalah jangan takut dikucilkan karena nama Yesus. Tetap bagikan Yesus, kasih Yesus kepada semua orang. Tetap menjadi teladan sebagai orang beriman, dan tunjukkan diri sebagai orang-orang pilihan Allah yang terus dapat menjadi saksi dan menjadi berkat bagi banyak orang. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, tetapi kita sudah dipilih Allah menjadi umatnya yang istimewa, bangsa yang suci, dan imam-imam untuk melayani Dia yang adalah Raja Agung. Semuanya itu diperbuat Allah bagi kita supaya kita mengabarkan hal-hal luar biasa yang sudah Dia lakukan, khususnya ketika Dia memanggil kita keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang luar biasa. Haleluya, kita bersyukur meskipun mungkin dunia tidak memandang kita, mengucilkan, mengabaikan, merendahkan kita. Kita mau belajar bersyukur sebab Tuhan yang sudah memilih kita untuk menjadi umat kepunyaannya. Itu sebabnya kita percaya berkat Tuhan melalui firman Tuhan itu akan terus menguatkan iman kita supaya kita tetap bertahan. Apapun yang kita hadapi, kita terus perlu perjuangan mempertahankan iman kita sampai kita terima kemuliaan kekal yang sepenuhnya. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan Renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita percaya iman kita semakin tertuju kepada Tuhan, dan kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Kita akan menyambutnya dengan ucapan syukur. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang selalu menguatkan iman kami. Firman-Mu terus menopang kami supaya kami tidak berjalan keluar dari jalur kasih karunia Allah. Sekalipun kami mungkin terpisah dari orang-orang terkasih kami, tetapi karena iman percaya kepada Tuhan, kami percaya ada keindahan, ada kemuliaan kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LSD Magelang, untuk kami semua umat-umat-Mu terus percaya, berpegang teguh pada kebenaran, dan percaya sepenuhnya hidup yang akan terima keselamatan kekal dari Tuhan. Terima kasih, kiranya kami umat-umat-Mu mau menyanyikan kekuatan-Mu, bersorak-sorai karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menjadi kota benteng, tempat pelarian kami pada waktu kesesakan. Terima kasih, kami terima firman Tuhan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.